siang Bu. Siang Pak. Ya, bagaimana kabar Bu hari ini? Baik, meskipun hari ini memang agak capek Pak. Karena seharian saya mengajar dari pagi sampai siang. Oh baik, agak capek ya Bu karena memang harus mengajar dari pagi sampai siang, itu non-stop ya Bu ya, dalam kelas. Nah baik Bu, kita ini nantinya akan melakukan observasi ya Bu ya, akan melakukan observasi pembelajaran tentang kira-kira apakah memang sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi kan. Nah saat ini dalam waktu dekat ini ya Bu, kita akan melakukan observasi pembelajaran. Nah nanti di dalam minggu ini kita akan melakukan observasi pembelajaran ya Bu. Nah kira-kira Bu, aspek apa saja yang nantinya akan saya bantu untuk melihat sudah terlaksana nantinya di dalam kelas atau belum Bu? Ini kan saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada 3 proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir diferensiasi produk. Baik, jadi Ibu ingin saya mengobservasi atau melihat aspek diferensiasinya ya Bu, mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk, apakah sudah ada atau sudah muncul dalam pembelajaran nanti ya Bu ya. Nah jika bisa saya berikan skala ya Bu ya, dari 1 sampai 10, nah Ibu ini kira-kira ada di posisi berapa ya dalam pelaksanaan praktek pembelajarannya selama ini? Kalau itu Pak, mungkin saya masih di posisi 5 ya Pak, karena memang saya baru belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ini dari apa yang Bapak paparkan pada waktu beberapa waktu yang lalu di komunitas belajar. Oke baik ya, jadi posisi Ibu ada di angka 5 karena memang Ibu baru mempelajari ya, baru tahu tentang pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya. Nah baik, kemudian Ibu nantinya yang Ibu harapkan Ibu ada di posisi berapa setelah Ibu sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi ini dan nantinya Ibu juga akan menerapkannya di dalam kelas. Ibu berharap Ibu nantinya ada di posisi berapa untuk penerapan pembelajaran diferensiasi ini? Ya Pak, sebenarnya memang saya sangat berharap harus semaksimal mungkin ya, mungkin di posisi 10, tapi saya bisa dapat posisi yang ke-8 saja sudah cukup baik Pak. Oke baik Bu. Ibu berharap bahwa nantinya Ibu ada di posisi 10, tapi memang karena memang Ibu juga baru belajar, baru mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi ini, angka 8 Ibu sudah rasa cukup puas ya Bu ya dengan pencapaian. Nanti mungkin akan berkembang dari 8 mungkin nantinya akan ke 9 dan ke 10 nantinya ya Bu. Baik. Nah baik Bu, nah tentunya ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di dalam kelas kita membutuhkan rencana-rencana kan Bu ya. Sebelum masuk dalam kelas kita butuh strategi atau rencana-rencana apa yang akan dilakukan sebelumnya. Nah rencana-rencana apa yang Ibu lakukan untuk agar supaya pembelajaran diferensiasi ini, baik diferensiasi proses, konten, dan produk ini bisa terlaksana dengan baik? Apa rencananya Bu? Ya tentunya yang pertama kita kan menyusun modul ajar, dan itu memang sudah saya lakukan. Kita sudah menyusun modul ajar dan bahkan saya sudah mendapatkan bimbingan ya ketika saya menyusun modul ajar. Yang kedua, saya akan menyiapkan media pembelajaran yang berhubungan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian berikutnya mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman guru yang sebelumnya sudah pernah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian mungkin saya juga bisa belajar di platform Merdeka Mengajar ya Pak, dengan pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri. Oke baik, jadi Ibu sudah menyusun modul ajar melalui pembimbingan kemarin, itu sudah dilakukan. Kemudian Ibu juga nantinya akan mempersiapkan berbagai media untuk memfasilitasi peserta didik ya.
Kemudian ibu juga akan bertanya kepada rekan-rekan sejawat kira-kira siapa nih yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses produk dan konten ini. Kemudian ibu juga akan belajar melalui platform Merdeka Mengajar ya secara mandiri. Nah Bu, dari perencanaan ini Bu ya, kira-kira apa nih? Kira-kira apa nih yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat nih Bu? Karena mengingat dalam minggu ini kita sudah akan melakukan observasi kan ya Bu? Iya. Dalam waktu dekat ini mungkin sebentar malam Pak, saya akan belajar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian besok mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman guru yang sudah pernah menerapkan pembelajaran ini. Kemudian besok ya saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Oke baik, jadi sebentar malam Ibu sudah mau mulai ya, menerapkan apa namanya untuk melaksanakan perencanaan ini ya, mulai dari jadi sebentar malam Ibu akan mulai belajar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian besoknya Ibu akan bertanya kepada rekan-rekan guru dan sejawat siapa yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian hari Rabunya ya berarti kita sudah akan observasi ya Bu ya. Oke baik. Nah Bu, nantinya nih ya Bu ya di dalam kelas nanti kira-kira yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau apa nih yang bisa kita lihat di dalam kelas sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran saya itu sudah berhasil, diferensiasi proses, konten dan produk itu sudah berhasil. Kira-kira tolak ukurnya dari mana ya? Mungkin kita bisa melihat keberhasilannya pada peserta didik ya Pak. Mungkin siswa itu aktif ya, keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, antusiasme siswa. Kemudian yang ketiga, apakah pembelajaran ini bisa menyenangkan buat mereka, atau apakah siswa ini merasa senang dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke baik, jadi menurut Ibu tolak ukurnya bisa dilihat dari keterlibatan siswa ya. Bagaimana siswa bisa belajar dengan baik, bagaimana mereka antusias memanfaatkan berbagai media yang tentunya Ibu siapkan ya. Kemudian Ibu juga melihat bisa dilihat dari siswa itu menyenangkan tidak dia belajar, mereka senang atau tidak. Kemudian karena kan mata pelajaran bahasa Inggris ini adalah mata pelajaran yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain, karena kan bahasa Inggris ini adalah bahasa asing ya Pak. Baik. Jadi ada sebagian siswa yang mungkin merasa bosan. Oke ya. Jadi Ibu beranggapan bahwa karena memang bahasa Inggris ini adalah mata pelajaran yang lain ya, yang berbeda karena belajar tentang bahasa asing. Kemudian ada juga siswa yang mungkin bosan ya tadi Ibu katakan. Ada bosan ya. Jadi menurut saya semoga pembelajaran berdiferensiasi ini membuat mereka menyenangi mata pelajaran saya. Ya baik, jadi melalui pembelajaran diferensiasi ini Ibu berharap bahwa siswa nantinya akan lebih senang belajar bahasa Inggris. Baik Bu. Nah Bu, ini yang terakhir nih Bu ya. Kira-kira ada hal-hal yang baru yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita, atau ada insight yang baru yang bermanfaat untuk Ibu dari pembicaraan kita yang singkat ini Bu? Terima kasih Pak. Memang ketika kita melakukan diskusi ini saya banyak mendapatkan manfaat ya. Ada hal-hal baru yang bisa saya pelajari. Yang pertama, saya bisa memetakan kemampuan saya dengan skala yang tadi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, saya bisa melakukan perencanaan apa ketika saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke, ya baik Bu. Jadi Ibu insight yang Ibu dapatkan, hal baru yang Ibu dapatkan bahwa Ibu bisa tahu ya bahwa kemampuan saya ini ada di posisi berapa. Ya baik. Nah,
kemudian Ibu juga sudah bisa merencanakan kira-kira sebelum masuk kelas Ibu akan melakukan apa saja. Tadi Ibu sudah dapat ya, sudah dapat bisa menentukan perencanaan apa yang akan dilakukan lebih dahulu ya, prioritasnya. Oke Bu, baik, sampai di sini pembicaraan kita Bu. Nanti untuk observasinya, nanti saya akan melakukan observasi di hari Rabu. Saya akan melihat apakah diferensiasi proses, konten, dan produk ini sesuai dengan yang kita sepakati. Itu nanti saya akan lihat apakah sudah muncul atau belum. Jadi saya akan nantinya akan menuliskan, izin Bu untuk menuliskan hal-hal yang saya lihat nantinya di observasi nanti. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Bu.